kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Saat ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini. Tuhan masih izinkan kami kembali duduk bersama, diam untuk boleh mendengar, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Kami siap membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang lukisan di tangannya. Dari Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pernah tidak pergi ke sebuah pameran lukisan? Kalau pernah, mungkin pernah di sana kita melihat sebuah lukisan yang terpajang nyata. Begitu banyak lukisan dari pelukis-pelukis ternama, mungkin bisa kita lihat bentuk karya indah yang begitu luar biasa bisa kita nikmati. Mungkin ketika kita melihat lukisan itu, kita mungkin berdecak kagum, kita merasa bahwa wah, sungguh luar biasa orang yang melukis, orang yang menggambar ini, sehingga ketika orang melihat itu terlihat indah. Nah, ketika lukisan itu kita lihat, pasti itu dalam keadaan itu dipajang di dinding. Dipajang di dinding, orang datang, orang melihat, seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi ketika orang melihat lukisan itu, jadi gampang
orang-orang melihat bahwa lukisan ini si ini yang buat, lukisan ini si ini yang buat. Jadi kita tahu siapa pelukisnya, siapa pembuatnya. Tapi berbeda dengan kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya. Dikatakan di sana lukisan di tangannya. Kita itu ibarat lukisan di tangan Tuhan. Dalam artian apa? Kita tidak dipajang di dinding-dinding, di tembok-tembok jalan. Kita tidak dipajang di dalam sebuah ruangan, kita tidak dipajang untuk orang datang membayar melihat kita, tapi dikatakan di sana bahwa kita ada lukisan di tangannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita berada di dalam tangannya Tuhan. Artinya apa? Kita tertempel di tangannya Tuhan. Kita terpajang di tangannya Tuhan. Lukisan kita, keindahan kita, hidup kita ada di tangannya Tuhan. Maka dikatakan sana lukisan di tangannya, kita, gambaran kita ada di tangan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dikatakan di sana, lihat aku telah melukis engkau. Artinya apa? Ketika Tuhan telah menciptakan kita, Tuhan telah melukis kita, dia tidak pajang kita di mana-mana, tapi dia letakkan di tangannya. Dalam artian apa Bapak Ibu Saudara? Tembok itu sendiri ada dalam pemandangan Tuhan. Artinya kita dibawa Tuhan kemanapun melangkah. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam artian apa? Tuhan mengingat kita. Tuhan tidak pernah tidak mengingat kita. Kalau dikatakan bahwa kita berada di dalam telapak tangannya, artinya setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap apapun itu, ketika dikatakan ada di tangannya Tuhan, berarti Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bapak Ibu Saudara coba angkat tangannya, coba buka telapak tangannya. Otomatis itu sudah terlihat langsung. Nah begitulah kita di dalam pemandangan Allah, begitulah kita di dalam lukisannya Allah. Kita tertempel di tangannya, Tuhan selalu melihat kita, Tuhan selalu memandang kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam artian apa? Berarti Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Bahkan dia rela menempatkan kita di tangannya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Melihat seluruh kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau seluruh kehidupan kita saja terlihat oleh Tuhan, maka mari kita baharui hidup kita supaya apa? Kita terlihat menjadi lukisan yang indah di dalam pemandangan Tuhan. Tuhan sudah tempatkan kita di tempat yang terbaik, di dalam pemandangannya yang indah. Maka ketika Tuhan sudah tempatkan kita di tempat yang terbaik, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan sampai kita lari dari tempat yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka ketika kita diletakkan di tempat yang tepat oleh Tuhan, maka jangan pernah lari kemanapun ketika kita menghadapi persoalan. Datang berserulah kepada Tuhan. Karena apa? Kita sudah ada di dalam tempat yang terbaik di tangannya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari beban persoalan yang kita alami semuanya bisa kita hadapi. Karena apa? Tuhan yang mereka semua yang baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau orang bisa memandang lukisan yang indah menurut pemandangan dunia, maka Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang indah di dalam pemandangan Tuhan. Kita spesial Bapak Ibu Saudara. Dalam artian spesial, kita berbeda dari yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbeda, kalau kita spesial, maka jangan pernah kita merasa diri kita tidak berharga. Maka yakinkan, katakan pada diri kita sendiri bahwa aku adalah lukisan yang indah yang telah Tuhan buat. Aku memang tidak dipajang dimanapun, tapi aku terpajang di tangannya. Aku ada dalam penglihatan Tuhan. Maka ketika kita ada di dalam tangannya Tuhan, ada dalam penglihatannya Tuhan, jelas Tuhan katakan apa? Kita berharga. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan rusak lukisan indah yang ada dalam diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan rusak lukisan yang sudah Tuhan buat, sudah Tuhan ukir begitu baik dalam kehidupan kita. Kita rusak dengan hal-hal menduakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan kecewa dalam setiap kehidupan kita. Sehingga biarlah setiap Tuhan melihat gambar diri kita di tangannya, dia katakan, kau sungguh baik ciptaanku. Jangan sampai ketika Tuhan memandang kita dalam tangannya, dia lihat kurang sempurna apa kau kuciptakan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, katakan pada diri kita bahwa kita adalah lukisan yang indah. Katakan pada diri kita bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna. Maka sebagai ciptaan yang sempurna, lukisan yang indah, jangan rusak citra diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Menyakiti Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab.
itu sama saja kita merusak citra diri kita di hadapan Tuhan, sehingga membuat Tuhan mungkin geleng-geleng melihat kita. Karena apa? Sudah ku buat indah, sudah ku buat baik, tapi tidak melakukan yang terbaik untukku. Maka Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan yang merusak lukisan itu sendiri, tapi kita yang merusaknya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjatuhkan lukisan itu dari tangan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita merusaknya, tapi marilah kita jaga. Kita jaga dengan hidup benar di hadapan Tuhan, kita jaga dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, kita jaga dengan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Percaya bahwa kita ada lukisan yang indah di dalam tangannya dan kita ada dalam pandangan Tuhan. Mari kita puji Dia, Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan kekuatan di hidupku. Di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami, firman Tuhan kembali menegur kami untuk kami boleh terus percaya meyakini bahwa kami adalah lukisan yang indah di dalam tangan Tuhan dan kami berharga dalam pemandangan Tuhan. Tolong kami untuk menyadari itu dan biarlah kami boleh menjaga citra diri kami yang baik di hadapan-Mu, menjaga gambar diri kami yang baik di hadapan Tuhan sehingga kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan lewat tingkah laku, perbuatan dan perkataan kami. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini, biarlah ini menjadi rema atas hidup kami. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami secara khusus untuk Bapak Ibu Jemaat GMI Jakarta Pusat. Tuhan berkati kehidupan mereka ya Bapak, dalam setiap aktivitas mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, anak, cucu, mantu, orang tua. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kehidupan yang harmonis Tuhan berikan bagi kehidupan jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat. Kami juga rindu Tuhan Engkau terus menolong, memberkati untuk setiap usaha pekerjaan mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan untuk setiap anak-anak jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pendidikan, yang mencari pasangan hidup, yang mencari pekerjaan, yang merindukan keturunan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong, memberkati, membuka jalan bagi mereka sehingga mereka mendapatkan yang terbaik dan masa depan mereka menjadi masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk orang tua kami di masa usia ini, biar mereka semakin terus memuliakan nama Tuhan di usia-usia yang bukan muda lagi, tapi kami percaya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan mereka untuk mereka terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh,
Biarlah Tuhan menolong memberkati kehidupan mereka, menjamah memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Bahkan kami juga rindu Tuhan, Kau menolong memberkati gerejamu GMI Wilayah 2, Engkau terus menolong memberkati dalam setiap penantian-penantian bishop yang baru, Tuhan yang menolong memberkati supaya Tuhan berikan hikmat bagi setiap para pendeta dan juga utusan untuk boleh memilih sesuai dengan hikmat Tuhan. Bahkan untuk setiap DS, bahkan untuk setiap hamba Tuhan boleh dapat bekerja sama dengan baik di dalam setiap pelayanan yang ada. Kami rindu Tuhan, Engkau terus menolong memberkati untuk bangsa dan negara ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga bangsa dan negara ini bangsa yang memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Bahkan kami juga rindu Tuhan, Engkau menjaga melawat bangsa ini. Kami akan akhiri kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Pimpin, jaga, lindungi Bapa, sehingga apapun yang kami kerjakan itu semua memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya yang menguatkan, menghiburkan kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.